ritual pesugihan uang gaib. Nyata muncul uang di depan mata. Berkarung-karung lah uang itu. Muncul dari tanah itu. Berkarung-karung uang Berkarung-karung itu. Di hadapan jenengan. Memang nyata uang itu. Nyata, bukan uang palsu, bukan daun gitu Mbak. Bukan, memang nyata. Waktu itu saya menarik uang itu hanya dapat 50 juta. Kenapa kok panjenengan bilang hanya? Berarti memang banyak. Banyak. Tapi yang mampu jenengan ambil cuma 50 juta. Katanya kalau mau dapat besar, korbannya harus besar. Nah, tidak ada tumbal. Tidak ada tumbal. Niki riyen dataran roto ngoten nggih. Nggih. Terus nyisa punden niki. Napa kok mboten sampai ditutupne ngeruk niki? Wah mboten wonten nenten makame mungkin. Karena ada makamnya, jadi tidak ada yang berani ngeruk. Seandainya mboten enten makame, tetep dikeruk. Ini kan terus kadang tiyang sugih iki mriku, Mbah. Sampeyan mboten pin sugih ten mriku. Mbek pados pesugihan ten mriku ngoten. Mboten hobi ngoten. Mboten hobi sugih. Ya pokoke nyambut damel, kepingine iku wis cukup. Nggih. Mboten mau. Seger waras ngoten nggih. Nggih, mboten kepingin sugih, kepingin cukup. Cukup niku eco. Oh nggih, nek cukup niki cocok. Nggih, montor tunggal mboten cukup nggih. Tumbas kali mboten cukup nggih tuh tiga. Ngoten. Nggih, nek sugih durung tentu eco. Sampai nek dicukupi oleh eco sih nanti Bojo sitok cukup. Cukup, gak cukup loro. Oh, nek Loro mboten gak cukup telu ngoten lho, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di desa Wonodadi Sumber Kepuh. Desa Wonodadi, Dusun Sumber Kepuh. oh dusunnya Sumber Kepuh. Nggih. Kecamatannya ikut mana, Pak? Kutorjo. Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama Mbah Samsudin. Keren namanya ini. Seperti siapalah ya. Dan kita akan diajak ke sebuah tempat yang dimana lokasinya itu ada di perbukitan. Nggih, Pak? Nggih. Perbukitan yang di atas sana ada makam. Leres, Mbah? Nggih. Oke, Mbah, kita langsung aja ke sana. Nggih. Mbah Samsudin, tempat ini dulu katanya dataran rata ya. Ini kan berada di bawah dari gundukan yang akan kita tuju ya. Iya. Jadi ceritanya tempat ini dulu dikeruk, ditambang lah ini, galian C atau apa gitu ya. Tambang pasir. Diambil pasirnya atau tanahnya? Ambil pasirnya. Pasirnya. Ya. Dan ada satu lokasi yang tidak ada yang berani ngeruk. Maksudnya tidak dikeruk gitu loh. Iya. Yang Tidak ternyata berani semua. di atasnya itu ada makam. Ada makam. Mbah Samsudin tahu nggak itu kira-kira makamnya siapa, Mbah? Itu danyangnya dusun. Danyang. Danyang mbahnya dusun. Oh, yang Bapak. Yang Bapak Alas. Dusun sini dulu. Dusun sini. Dan ditemukannya itu juga waktu pengerukan itu, Mbah. Atau sebelumnya sudah tahu warga sini? Sebelumnya sudah tahu semua. Makanya tidak dikeruk ini. Nggih. Dan disahkan seperti itu. Nanti kita ke sana, Mbah. Ada Iya, jalan. ke atas. Ke atas sana. Ada jalan untuk naik ke sana, Mbah? Ada. Nah, nanti Mbah Samsudin akan menceritakan sampai sedetail mungkin lokasi yang sangat dikeramatkan warga Sumber Kepuh, Mbak. Nggih. Mana, Mbak? Oh, sini. Kita ke sini. Sini ya jalannya, Mbak. Dulunya sini. Nggak ada ular, Mbak? Nggak ada. Sudah dibangun ini dulu. Ini ada tangga berundaknya loh, Mbak. Ada, sebenarnya. kan dibangun. Bentar, Mbah Samsudin. Ya. Tadi di belakang kamera jenengan menyampaikan bahwa sebelum dikeruk seperti ini, jenengan sendiri pelaku langsung Ya. yang melihat orang apa bertapa. Iya, memang ada orang bertapa, orang berempat, yang 3 laki-laki, ya 1 perempuan. 4 orang. 4 orang. Yang 3 itu jubah putih, laki-laki, perempuan 1. Waktu jenengan menemukan itu, kondisi mereka keadaan berlumut. Masih berlumut, Badannya itu berlumut, Mbak. badannya berlumut. Berlumut berarti kan sudah lama, Mbak. Sudah lama, itu saya masih jejaka itu, belum kawin. Berarti sudah lama banget ya. Sudah Sebelum lama. ini dikeruk dan seperti ini. Itu ya, belum Mbak, ya? dikeruk, Masih rata itu ya. masih rata itu. Tapi masih hidup itu. Masih hidup, diantar pulang ke dusun Sumber Kepuh, dirawat orang Sumber Kepuh, baru dia bicara orang Jombang, dikembalikan ke Jombang. Terus diantar ke Jombang. Iya, diantar ke Jombang. Karena sudah lama, jadi kita tidak bisa ingat dan di mana rumahnya gitu, Iya, Mbak. Ya. nggak Jenengan ingat. sendiri kan sekarang usianya berapa? Usianya sekarang 52. Oh,
berjaka sampai 5 doa wis lama lah. Ya Iya. Mbak, kita ke sana, Pak. Iya. Lama wis pokoknya wis. Nah, ini kalau memang ceritanya orang bertapa sampai berlumut itu fiktif, ini nyata loh Bang ya. Nyata ada. Nyata Gitu. nih. Anginnya sudah mulai silir-silir. Dan kita nanti akan naik ke sana. Kan juga sering ke sini, Mbak? Ya sering. Sering ya, Mbak? Kalau malam Kamis di sini. Rutin, Mbak. Ya. Untuk berdoa, untuk menenangkan diri, meditasi gitu, nggih? Ya, mereka demonstrasi. Keren loh, Mbak, jangan, Mbak. Ini saya mungkin cukup 1 kali ini, Mbak, ke sini. Ini wis menggembeng aku, Mbak. Mistisnya sudah terasa ini, Mbak. Geli ini bulu kudus saya. Iya. Oke, pemirsa, kita sudah rileks, duduk santai bersama Mbah Samsudin yang dimana sebelum memasuki area sakral ini, Mbah Samsudin sudah membakar atau menyalakan dupa sebagai syarat atau namanya mertamu ke rumah seseorang itu harus permisi kan, ngoten Bang ya. Iya. Jadi syarat untuk mertamu di suatu tempat yang sakral, kalau orang Jawa, tradisi orang Jawa itu memang harus etikanya seperti apa, dengan cara menyalakan dupa seperti itu tadi. Mbah, di samping panjenengan itu kan ada namanya makam leluhur Mojopahit Bangkit. Nah, tentunya tempat ini ada kaitannya pada era-era peradaban ya, era-era leluhur. Iya. Ya kan? Mungkin nanti jenengan bisa menyampaikan sesuai yang jenengan ketahui, Mbak. Iya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi biar tidak disalahkan orang banyak kan, katanya. 3 makam yang ada di sini barangkali jenengan paham makam siapa-siapanya, Mbah. Kalau di sini namanya Abah semua, semuanya berjubah putih. Semuanya berjubah putih. Berjubah putih, laki-laki semua ini, yang satu perempuan belum diketahui makamnya. 4 orang. Oh, 4 orang. Iya. Yang satu perempuan, Mm-mm. yang 3 laki-laki. Hmm. Yang ini laki-laki semua. Yang ini laki-laki semua. Yang perempuan belum diketahui Belum diketahui sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Jadi yang dimakamkan di sini semuanya berjubah putih gitu ya. Berjubah putih. Makanya warga sini menyebutnya makam Mbah Kaji kan Iya, gitu ya. Abah namanya. Abah Abah. gitu. Oke. Tadi di perjalanan kan jenengan menyampaikan bahwa dulu tempat ini yang rata, yang dikeruk menggunakan alat berat. Ada makam di sini yang tidak dikeruk, tidak ikut diratakan kan Ya. gitu nggih, karena makam ini sudah ada dari era leluhur Ya, kan kata nggih. Jenengan kan sering ya boleh dibilang ritualan di sini kan, Mbak. Ya. Setiap Kamis kalau nggak salah. Yang tadi. Kamis kesini Nggih. Itu sendiri atau beramai-ramai, Mbak? sendiri, Sendirian. sendiri Dan itu jenengan lakukan sampai sekarang, sampai sekarang tiap Kamis. tiap hari Kamis. Iya. Pernahkah jenengan dijumpai sosok yang jenengan sebutkan tadi di area sini? Ya pernah, cuma ya bilang semoga aja rezeki kamu lancar-lancar, amin gitu aja. Setiap kali menjumpai Ya. jenengan selalu menyampaikan hal Bilang seperti begitu. itu. Jadi kalau memang diceritakan orang mungkin nggak percaya, biarin Mbak ya. Iya, Tapi benar. jenengan pelaku sendiri, Iya. pelaku langsung kan ngaten ya. Tadi di obrolan warung kopi jenengan menyampaikan kita cerita riwayat hidup jenengan Bang ya. Iya. Dulu Mbah Samsudin ini pernah mengalami langsung ya suatu ritual yang beliau ini ngapunten Bang ya. Iya. Ritual pesugihan uang gaib dan nyata muncul uang di depan mata. Pernah. Pernah. Itu memang nyata. Waktu itu saya menarik uang itu, ya melayang lah, ini uangnya itu. Uangnya itu melayang. Melayang. Saya ambil hanya dapat 50 juta. Hanya dapat 50 50 juta. juta. Kenapa kok panjenengan bilang hanya? Berarti jumlah uang yang melayang itu Memang banyak. 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 Tapi yang mampu jenengan ambil Cuma 50 juta. Katanya itu bilang kalau mau dapat besar, korbannya harus besar. Ya bilang korban itu minyak. Minyaknya lebih mahal. Harus lebih mahal. Ternyata saya beli sekitar 150 juta, ritual lagi hampir berkarung-karung lah uang itu. Muncul dari tanah itu. berkarung-karung uang itu Berkarung-karung itu. di hadapan jenengan. Ternyata tidak bisa juga. Gagal. Gagal. Tapi yang awal 50 juta itu sudah berhasil jenengan. Sudah saya berhasil, sudah saya belikan minyak Hmm. sama makan-makan teman-teman. Memang nyata uang itu. Nyata, bukan uang palsu, bukan daun gitu Mbak. Bukan, memang nyata. Uang yang 50 juta itu sempat jenengan belanjakan. Ya belanjakan. Buat belanja di rumah bisa.
Memang uang, Seliwangnya. asli uang. Ya ngapunten, sifat manusia itu kan kemaruk. Ya. Ya. Angah-angah ongso-ongso. Ya, ini Oleh saiki kepingin akeh. kepingin akeh, akhirnya jenengan belilah minyak yang Minyak yang besar, Hah? harga lebih mahal, ternyata tidak dikasih. Uangnya muncul, tapi diambil tidak bisa. Dia bilang, rezekimu sakmene ae, ngoten. Kalau yang 50 juta itu jenengan ritualnya itu pakai minyak yang harga berapa? Itu minyak harga 30.000. Minyak Jafaron. Javaron. Ya, 30.000 dapat uangnya nyata 50 juta. 50 juta. Nah, karena ingin lebih kaya lagi Nah, jenengan saya beli. Hah? Itu saya beli 150, ternyata tidak bisa. Berarti rezekinya cuma 50 juta. Cuma 50 juta. Berarti tekor 100 juta dong, Mbak. Ya, memang tekor, Pak. Itu Itu pengalaman saya itu. pengalaman Pengalaman hidup asli mencari Asli. pesugihan uang gaib itu. terkait. 50 juta hilang kembali, Ya. dikembalikan lagi beli minyak malah tekor 100 juta. 100 juta. Hanya bermodal 30 juta dikasih. Yang Dikasih. 150 juta minyak malah Tidak dikasih. dikasih. Waktu mendapatkan uang itu pernah nggak satu keluarga atau keluarga jenengan bermimpi apa atau sakit atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada tumbal, Tidak ada tumbal. Cuma minyak itu aja. harus modal Harus modal. tanpa minyak. tumbal. Iya. Tidak pakai tumbal lah. Kalau saya malah berasumsi gini, seandainya jenengan yang beli minyak 150 juta itu berhasil membawa uang berkarung-karung ya, yang di hadapan jenengan kan karungan gitu. Iya, Pak. karungan. Itu dikasihkan mungkin, Mbah, mungkin ada tumbal. Nah, mungkin. Tapi dia bilang itu rezekimu cuma segini gitu aja. Segitu, 50 juta itu. Itu waktu ritual yang kedua. Itu yang kedua, yang minyaknya 150 juta itu harganya. Dipameri uang tok ya, Dipameri uang toh. ambek DCC ya. Dicece lah gitu. Rezekimu wis sak mono mang Nah, kan gitu. iya. Wis aja njaluk maneh. Ki jatahe liyane. Kata liane kan. Sampai sekarang Sampai sekarang punya nggak keinginan untuk mendapatkan uang lagi gitu? tidak bisa. Enggak kepingin lagi. Nggak kepengin lagi. Enggak kepingin lagi. Karena sudah ada bahasa seperti itu tadi ya. Ya, Wis aja njaluk maneh rezekimu wis rezekimu. ngono. Pernah punya dua mobil dump truck jenengan Ya, ya dulu ya. punya sampai sekarang. Sampai sekarang masih punya. Oh, alhamdulillah. Tadi juga jenengan menyampaikan bahwa jenengan itu sebenarnya memiliki banyak sekali pusaka. Salah satunya rantai babi. Itu gimana, Mbah? Masih ada nggak rantai babi itu? Itu ceritanya rantai babi saya dikasih di lereng Gunung Welirang. Dikasih, Mbah. Dikasih. Waktu itu saya ke sana, jejaka saya. Ke sana itu berlima, nginap di sana. Di lereng Gunung Welirang nginap, malamnya jam 12, ternyata ada seorang putri namanya Putri Cempaka. Putri Cempo. Putri Cempok. Memang cantik dia. Saya dikasih rantai. Ternyata itu buat apa? Itu buat kamu katanya. Ternyata itu rantai babi kata teman saya. Saya nggak tahu. Saya bawa pulang. Itu dibuat rantai-rantai bangsa-bangsa alis-alis. Terus sekarang Sekarang saya berikan kepada teman saya. Saya sudah nggak mau pelihara gitu-gitu. jadi sekarang posisi rantai babi itu tidak di tangan jenengan lagi, Tidak. dikasihkan ke teman. Ke teman. Berapa hari, berapa minggu jenengan memegang pusaka atau jimat rantai babi itu? Kalau nggak salah itu hampir 10 tahun. 10 tahun itu memang banyak kejadian. Ya. Ada yang menggoda orang perempuan, orang apa ya. Ternyata saya ikat sama rantai itu nggak bisa berkutik dia. Perempuan. Bangsa jin itu nggak bisa. Saya ikat sama rantai itu memang nggak panjang sejengkal, cuma mengikat orang 10 bisa. Jin, Mbah, yang Iya, saya ikat itu jin. Orang 10 bisa diikat, tidak bisa berkutik memang. 10 jin itu jenengan ikat tidak bisa. Sampai rantai itu sama rantai itu saya ikat sama rantai, nggak bisa berkutik dia. Teman saya bilang oke. itu rantai babi. Oh, itulah namanya rantai babi. Saya nggak tahu, saya dikasih gitu aja. Yang setahu saya mungkin salah atau benarnya kan saya juga kurang paham. Siapapun yang memegang atau memiliki rantai babi itu kan seluruh badannya itu pasti punya penyakit gatal. Oh, Apakah jenengan juga merasakan itu? enggak, saya karena saya dikasih. Kecuali kalau minta semua ritual, semua yang dikasih itu enggak Nggak ada ada efeknya. Oh. Kalau minta itu ada efeknya.
Beda ya Mbah ya? Beda. Dikasih sama minta ya? Iya, dikasih sama minta. Makanya mbah saya dulu bilang, kalau dikasih, kalau diantar ke depan kamu ambil, jangan sekali-sekali kamu minta lalu ambil. Kalau minta ada korbannya. Itu semualah. Iya. Makanya mbah saya bilang, waktu saya ritual uang itu bilang, nggak usah minta lagi. Itu bukan rezeki kamu. Oh sempat Sempat ke mbah saya itu konsultasi. Mbah saya ingin gimana Ya. ternyata jenengan memang sudah dilarang. Dilarang. Saya maksa dikasih begitu. Akhirnya tidak nurut dikasih. mbaknya, akhirnya rugi. Rugi. Iya, tadi jenengan juga menceritakan ya, ini di belakang kamera ya, tadi jenengan sampaikan di warung itu, Mbak panjenengan itu dulu seorang pertapa. Memang. Orang ngerti. Bukan mbah, abah orang tua saya. Orang tua. Orang tua. Bapak Kualon. Oh, Bapak Kualon. Ya, Itu pertapa di lereng Gunung Lirang. ya. Selama menurut pertapaannya itu 41 hari. Belum sampai 41 hari digugurkan sama mbah saya. Kenapa, Mbak? Gak bilang mbah itu waktu itu. Belum derajatnya gitu. Takutnya tidak kuat. Ya, takutnya. Digugurkanlah pertapaannya itu. Tapi walaupun sudah digugurkan pertapaannya, tapi tetap orang Linue. Orang. Bukan Tetap. bukan orang sembarangan lah maksudnya. Bukan, sampai sekarang. Tapi sudah meninggal sekarang. Oh, sampai di akhir hayatnya itu abah jenengan. Nggih. Itu juga orang yang terkenal lah maksudnya. Entah dukun, entah spiritual gitu. Enggak dukun. Enggak dukun. Tidak. Cuma dia itu suruh siapa aja ke utara ya ke utara, ke timur ya timur itu. Yang nyuruh siapa? Kadang orang bah pergi ke sana, nurut apa itu. Tidak mau membangkang karena ilmunya itu. Siapapun yang nyuruh maksudnya. Iya siapapun. Tanpa ada Perkataan lain tidak ada. Mbak sampean minggat. Nggih, itu apa? Pernah punya jasa apa di desanya, misalnya nerang hutan atau sembur suwo gitu? Enggak pernah, Nolong orang gitu. enggak pernah. Saya kalau anaknya saya dikasih namanya orang Jawa itu penganoman. Itu saya dikasih. Penganoman. Ilmu Mbak berarti. Ilmu penganoman. Awet muda. Awet muda. Jenengan usia berapa tadi? 53. 53. Saya dengar-dengar jenengan punya istri lebih dari satu, Mbak. Ya lebih lah. Berapa kira-kira Mbak istrinya? Ya 2 2. Ya. Sampai sekarang. sampai sekarang. Sah semua. Sah semua. Ya. Yang satu siri. Oh, yang satu siri. Ya. Mungkin itu efek dari ilmu penganoman itu ya. Mungkin. Karena dari dulu itu saya kemana-mana itu terus terang banyak perempuan yang jadi. Oh, digandrungi banyak wanita. Ya. Oh. Tapi kalau ke ladang ada tawon, oh dikejar saya itu memang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kelemahannya tawon. dong, Tawon Mbak? saya itu kelemahannya itu nomor 1. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tawon apapun ya, Mbak ya. Tawon apapun. Saya di antup tawon itu tawon gendong. Nggih. Itu banyaknya 7 kali. 7 sengatan. 7 sengatan. Nggih. Hampir mati saya. Berarti kelemahan jenengan Tawon. tawon ya, Nomor Mbak? 1. Sampai sekarang. Ya kalau di kota jarang tawon, Mbak. Kalau Jarang. Kalau di desa ini banyak Iya. tawon. apalagi pas musim jagung, kembang Nah. jagung. Banyak itu tawon ya. Yang nomor 1 manyang. Mas. Juga takut sama manyang. Manyang itu yang kecil-kecil ya. Nggih, Pak. Ya itu nomor 1 itu. Takut banget ya. Takut lari semua sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dengar-dengar jenengan juga punya piandel yang namanya keris Nogososo. Kalau masalah keris Nogosasro memang punya Pak. Saya tancapkan di rumah saya. Orang tua saya dulu bilang itu untuk penjaga rumah. Sampai sekarang masih Sampai sekarang nancap di bawah tanah kah? di bawah tanah. Berarti terpendam di dalam Terpendam. tanah. Dan tidak akan diambil untuk Tidak selamanya. akan diambil. Nogososo ya, Mbak. Nogosasro Itu nomor 9. Dapat dari mana jenengan? Itu dari situ aja. Dari tanah rumah saya. Oh, sekitar Memang ada. situ. Memang ada. Apakah mungkin itu pusakanya mbah-mbah panjenengan dulu atau Ya siapa? mungkin, tapi saya dikasih. Abah saya bilang waktu Abah masih hidup, itu buat penjaga rumah kamu aja, biar dingin rasa. Semua hawa di rumah itu nggak panas, nggak ada kekisruan gitu. Iya. Makanya saya tancapkan di rumah sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, kita kembali ke makam yang ada di atas perbukitan ini ya, Mbak ya. Jenengan kan pasti tahu waktu penggaliannya dulu ya, waktu proses pengerukan yang sehingga disisakan gundukan tanah ini. Pernah nggak si pekerja atau orang-orang yang bekerja waktu penggalian ini mengalami suatu hal aneh atau kejadian apa gitu di sini, Mbak? Dulunya ini memang rata Pak, digali manual.
Bukan alat berat, bukan. Ini manual. manual semua. Manual. Iya, saya ikut menggali juga. Saya menggali di sebelah utara Pudan sini. Itu milik teman saya. Suruh gali saya di Pasar Aila. Pak Samsudin, tolong gali tanah saya jual. Peritnya setor berapa gitu, berapa persen, 50% kan. Saya dikasih jeragan itu uang 150.000 Dulu ya, dulu. banyak itu. Saya belikan buat tumpeng, sisanya saya beli dupa 2. Yang satu untuk Pudan sini, yang satu buat lokasi. Ternyata malamnya itu ada yang bilang, jangan menggali di situ, nanti saya minta nyawa 1. Ya, nyawa apa, kerbau apa enggak. Yang penting kamu jangan ke situ. Makanya saya mundurkan diri. Ternyata berapa bulan kemudian ada korban itu yang meninggal. Kelonsoran manual duduk. Waktu gali itu ya, Waktu gali itu. kebruan tanah, Keberuan tanah itu. meninggal. Nggak salah itu 3 kali terjadi. 3 kali kejadian ambruk, tapi yang jadi korban cuma 1. Pertama 1, minta korban 1. Yang kedua korban lagi 2. Yang ketiga korban lagi 3. Berarti lebih dari 1 korbannya. Lebih. Mengenai tanah ini masih ada kasus di Polres ini. Oh, masih ada kasus tapi terpendam ya, Mbak? Iya, terpendam. Orang mati itu 3 orang ya, Mbak ya. 3 orang. Yang terakhir. Ya, memang kalau kita rasakan di sini auranya mungkin jenengan sendiri juga merasakan ini. Tapi kehadiran kita sopan kok, Bang ya. Iya. Nggak ada Kemudian niat iya, nopo-nopo. kita hanya menguri-nguri ya, Mbak ya. Memperkenalkan bahwa di sinilah di sebuah desa yang apa tadi namanya, Dusun Sumber Kepuh, desa apa? Wonojadi, Kecamatan Kutorjo. Kutorjo, Kabupaten Mojokerto ini terkenal yang dulu mungkin di zaman-zaman banyak togel itu sering datangi orang sini, Mbak. Sering ya. Sebelum digali itu banyak orang kesini. Malah sebelum digali. waktu belum ada cungkup ini. Belum ada. Heeh. Belum ada cungkup. Banyak kesini. Orang mencari nomor. Orang mencari nomor, orang mencari pengelarisan. Itu ada. Tapi sekarang sepi. Mungkin Sekarang karena sepi mungkin Hah. tanjakan ini kan nanjak. Jarang orang berani. Kan di atas sekarang. iya, takut ngelundung. Takut. Longsor kan gitu. Terus nggak ada pendamping, kan ini nggak ada kuncinya, Mbak sini. Nggak ada. Mbah, saya kesini. Orang yang ngerti, bukan orang pintar loh Pak Iya. ya. Orang ngerti. Orang ngerti. Orang ngerti kesini Pak. Kalau orang pintar ya mintari semua lah teman-teman. Tapi orang ngerti itu Mbah yang Bapak desa saya harus ke sana. Ya, semoga tempat ini masih terjaga kelestariannya nih, Mbak, dan tetap diuri-uri, karena apapun itu tanpa leluhur kita tidak akan ada sampai sekarang ini, Iya, kan ya. memang. Janganlah sampai melupakan sejarah, apalagi melupakan kebaikan dan jasa-jasa para leluhur, yang dimana di sini adalah makam orang pertama yang membabah desa, kan gitu ya. Sudah, Mbak, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, Pesan-pesannya? cukup sekian lah. Oke, jadi Nanti berlanjut. iya, Mbak Samsudin ini pelaku langsung, orang yang pernah diiming-iming uang karungan ya, dan semoga ini menjadi awasan ya. Bukan berarti kita mempromosikan suatu tempat, mempromosikan supaya seperti ini, bukan. Kita hanya menguri-nguri dan mengedukasi dan menyajikan cerita-cerita unik, kisah nyata dari pelaku-pelaku langsung ya, orang-orang yang pernah mengalami kejadian yang kalau diceritakan memang di luar nalar dan tidak masuk di akal. Tapi ini nyata, Bang ya. Iya, nyata. Ngalami nyata, dan Ini pelajaran buat kita. pelajaran buat Mbak Samsudin bahwa urip iku aja ongso-ongso, Ya, nrimo itu. apa noe, kan gitu. Ya. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Semoga panjenengan sehat selalu, dan untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.